Akhirnya jam 3 tuh gue tidur. Pas jam 3 malam gue tidur, ternyata selama gue bangun itu rame orang lah. Rame orang. Itu paginya bini gue cerita. Padahal selama gue bangun itu nggak ada sama sekali siapapun. Pagi-pagi gelap, jam setengah 4, jam 3-an itu ada yang jual gemblok. Iya, ada nenek-nenek. Nah, sampai rumah itu nenek-nenek masih ada, kata istri gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam arwah. Balik lagi ke Pena Sang Arwah. Saat ini kita kedatangan narasumber. Langsung saja kita kenalkan narasumber Putra. Gimana bro? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat bang. Kegiatan apa sekarang? Aktivitas sekarang campur-campur semuanya. Campur yang penting halal ya. Halal lah, rebutan. Apa nih yang kisah-kisah bisa di-share sama teman-teman ataupun ya terutama cerita-cerita mistis atau berbau horor gitu? Ada sih bang, sedikit cerita, cuma bukan langsung gue yang ngalamin gitu. Menjadi orang-orang sekitar gue yang ikut jalan bareng gue. Tapi mereka semua ngalamin, tapi gue nggak pernah berasa gitu. Karena mungkin dari kecil sampai saat ini gue nggak pernah ngerasa diganggu atau nggak pernah ngerasa diikutin atau bahkan gue nggak pernah ngerasa ada makhluk lain di sekitar gue gitu. Cuman orang-orang di sekitar gue ini selalu merasakan itu gitu. Dan di sharing ke gue, dan setiap kali gue naik selalu ada kejadian seperti itu gitu. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi pernah ada, gue lagi naik gunung di salah satu gunung, ada teman perempuan. Karena mungkin kebetulan udah jadi istri ya, udah jadi istri. Mungkin di situ ada hal yang salah, sikap atau perilaku gue sama istri gue saat itu. Oh gitu. Jadi kejadiannya malam. Jadi gue udah habis dari MCK, siap-siap masak air buat kopi sebelum tidur. Bini gue udah tidur nih. Gue ngopi, ada yang aneh aja. Biasanya gue kalau malam tuh langsung lelah gitu, capek tidur. Pagi subuh langsung bangun lagi kan. Cuman saat gue naik hari itu kok enggak gitu, enggak ngantuk. Akhirnya jam 3 tuh gue tidur. Pas jam 3 malam gue tidur, ternyata selama gue bangun itu rame orang lah. Rame orang. Itu paginya bini gue cerita. Padahal selama gue bangun itu nggak ada sama sekali siapapun. Dan pas gue tidur pagi-pagi itu jam 3, jam setengah 4 ada yang jual gemblong. Nenek-nenek. Bini gue keluar melayani. Nggak dulu bu, gitu kan. Nggak apa-apa, dimakan aja. Ini lebih, dagangan saya nggak laku, dimakan aja. Dan pagi tuh memang gue makan itu gemblong. Gue makan itu gemblong. Setelah itu nggak habis pusing kan, cuman gue heran aja, gue tanya, serius pagi-pagi gelap jam setengah 4, jam 3-an itu ada yang jual gemblok? Iya, ada nenek-nenek. Nah ya udah, mungkin warga kali ya, warga sekitar yang jualan, karena di situ ada warung bukanya pagi aja. Malam nggak buka dia. Nah, nasi uduk gitu kan, mie, warkop, kopi lah. Paginya cerita biasa aja tuh, tapi istri gue tuh tiba-tiba lesu, capek gitu kan. Nyampe rumah, pulang nih udah selesai acara, kita pulang ke rumah, itu kejadian langsung
pusing, anget, mual-mual bini gue. Cuman nggak ada masalah terkait penyakit atau apa-apa, enggak. Cuman pusing aja, enek. Dia bilang kayak ada yang ngikutin. Cuman kalau gue kan orangnya memang beda sendiri ya, karakter gue beda. Ketika selama gue belum pernah lihat dan gue belum pernah ngalamin, buat gue itu nggak ada. Oke. Ya buat gue itu aja. Cuman dia ngeliat langsung katanya. Akhirnya gue jadi penasaran, kok gue nggak tahu gitu, kok gue nggak lihat. Ternyata di rumah itu nenek-nenek itu datang terus di rumah gue. Itu kejadian sudah kembali dari gunung itu kan? Sudah turun dari gunung. Sudah turun Lu sampai dari rumah? gunung. Sampai rumah itu nenek-nenek masih ada, kata istri gue. 2 minggu kemudian gue ada acara nganterin orang ke gunung yang sama. Gue izin, gue pamit. Istri gue cuman bilang gini, ya ampun Nek, kalau saya ada salah dimaafin, pulang lagi ya gitu. Allah. Pas gue pulang selesai acara macam-macam, di situ ada orang yang kesurupan tapi bukan tim gue, orang lain kesurupan. Tiba-tiba dia makan inian ya, apa namanya sih, Beling. bukan beling, parafin itu kan. Oh, parafin ya, yang bahan bakar buat Itu parafin. Anak-anak itu beli parafin tujuannya bukan buat masak, mereka bawa gas. Itu buat bakar api unggun, biar gampang. Di depan makan parafin, habis itu keracunan, dibawa turun ke bawah. Habis itu gue nggak mikir macem-macem lagi, gue turun selesai acara itu. Alhamdulillahnya bini gue udah sehat dan normal, dan nenek itu nggak pernah ada lagi. Kan nggak ada urusannya, gue belum ketemu. Gue nggak ada urusannya, belum ketemu. Nah kata bapak yang tukang urut ini di Mega Bendung, udah kamu rukiah aja. Ya udah rukiah aja, nggak apa-apa. Karena si ya teman gue ini Riko ini yang gue jemput ini keganggu terus sama gue jagain dia kan di Mega Bendung, gue jagain, panas, keganggu pokoknya. Coba kalau gue pergi ngejauh aman, dia bisa tidur, bisa istirahat. Kalau ada gue enggak, dia inget terus sama kakek-kakek itu pas ada gue. Jadi korban yang dia tabrak meninggal itu pas meninggal di RS Pondok Cabe, gua selalu dikaitkan dengan hal itu juga. Padahal pas kecelakaan gua nggak ada, iya kan? Nggak ngerti kenapa malah gua jadi mediasi buat makhluk-makhluk ini. Gue sering banget dijadiin mediasi, tapi gua nggak ngerasa aneh, gua nggak ngerasa apa ya, nggak ngerasa ada yang better gitu. Nah, tadi yang terkait kecelakaan temen lo ini tadi, menurut si tukang urut, apakah ada sosok yang backingin elu atau sosok yang ngikutin elu? Dia jelasin nggak? Enggak, dia bilang gua ini ketempelan di jalan. Tapi si korban bilang, apa si teman gue ini bilang, gua itu ada kakek-kakek, muka gue tuh muka kakek-kakek pokoknya. Yang meninggal itu. Yang meninggal ditabrak si teman lo ini. Sama teman gue ini. Jadi kan adu banteng. Dia duduk, cuman dia pas lihat kakinya udah hancur. Udah hancur. Dia ngeliat pas tuh Sebelahnya kakeknya itu. kakek itu udah ngucur darah semuanya. Feeling gua meninggal di tempat. Oke. Tetapi dibawa tetap ke Rumah sakit. Pondok Cabe, Kaplek tuh. Ya, langsung divonis udah meninggal. Nah, teman gua 2 hari di situ makin parah. Makin parah terlebih-lebih ketika lu jenguk di situ juga. Iya, habis itu dibawa ke Mega Mendung. Terapi alami setelah fisiknya sehat. Kan matanya agak ke dalam ya karena cacat. Jadi cacat fisik teman gue ini pakai agak Gara-gara kecelakaan itu. Itu. Dibawa ke Mega Mendung. Dan di situ malah yang aneh, gua tuh selalu dijadikan media sama menurut mereka ya, tapi gua tidak pernah merasakan itu gitu. Ini yang di Mega Mendung nih dukun atau cuma dia kayak cimande gitu, cuman ahli urut ya? kiai gitu. Ahli urut cuman Ahli kiai. urut.
Dan menurut penuturan kiai, tokoh masyarakat. agama di Megamendung itu udah ada nama gitu. Nah si kiai ini ngeliat lu gimana? Kiai ini ngeliat gue nggak ada apa-apa. Dia bilang kamu mungkin ketempelan di ruqyah aja, ruqyah sendiri. Kalau nggak saya bantu ruqyah. Ya Oke. udah Ruqyah aja mumpung di iya, situ sekalian. di ruqyah aja bah. Hmm. Ya udah di ruqyah sama beliau. Gue nggak ngerasain efek Efek apa-apa. apa-apa. Gue nggak gimana ya, karena memang buat gue background gue juga pesantren dulunya. Gue bisa meruqyah diri Diri sendiri. sendiri. Tetapi memang yang gue nggak habis pikir, gue nggak pernah ngerasain ketika adanya makhluk Makhluk lain yang mendekat arwah, atau merasakan atau apa-apa apa. gitu. Iya. Oh. Nah, menurut ada orang lain yang memang punya pandangan lebih, katanya gue ada yang jagain. Oh. Oke. Cuman Lu sempat korek-korek yang jagain enggak, sosoknya apa gitu karena menurut orang-orang yang melihara atau yang ngejagain, mereka tuh pasti ngerasain feel sesuatu kan. Ada yang Pasti. better, punya kelebihan, Iya. atau ada resiko yang mereka alamin. Gue nggak punya resiko yang gue alamin. Pokoknya semua misalnya musibah yang gue alamin atau apapun kesialan yang gue alamin itu berkaitan dengan kesalahan gue dan cocok gitu. Ibaratnya lu berpikir secara logis lah ya. Iya, semuanya gue kaitkan dengan Logika. logika gitu. Di Kawaratu gue nggak pernah gue bisa sebentar di sana. Gue berangkat nih paling naik cuma 2 jam ke Kawaratu. Sampai di Kawaratu misalnya jam 10-an lah, jam 10-an. Tahu-tahu anak-anak udah pada pulang, gue balik maghrib. Lu kemana aja, ngapain aja? Baliknya bareng padahal. Terus sebentar pada duluan, tapi gue ngerasa ada mereka semua di sekitar gue. Tapi pas gue nyampe di area, nyampe di camp, lu kemana aja lu? Hampir gue lapor ranger. Cuman karena memang background gue di alam, mereka paham gue gitu kan. Kalau gue sampai maghrib kagak balik, mungkin dia lapor ke ranger dan gue dicariin. Itu gimana? Lu dalam perjalanan lu sempat mampir ke suatu tempat? Iya. Atau gimana? Di perjalanan gue ya, gue mampir tapi sama teman-teman gue ini. Kayak misalnya Lu merasa sama teman-teman lu? iya, gue merasa sama mereka. Dan yang anehnya selama perjalanan gue jalan sendiri, tapi pas di lokasi-lokasi tertentu gue mampir, gue lagi sama misalnya sama lu nih bang. Ya gue lagi sama lu. Cuma pas selama trek jalan pulang, Lu sendirian? Gue sendirian. Gitu. Pas gue nyampe di camp, wah benar-benar di situ. Anak-anak udah rame. Gue kesel gitu. Maksudnya, kok lu udah pada santai gitu, pada lari lu kan, perasaan bareng sama gue di atas gitu. Cuman pas di jalan kok gue sendirian gitu, lu pada duluan atau gimana gitu. Cuman buat gue nggak habis pikirnya pas mereka nyampein kejadian sebenarnya ke gue. Lu di atas diajak turun nggak mau, kata entar belakangan gitu. Ya udah biasa aja karena memang background kita ini semua bang, Survival semua lah ibaratnya. alam semua, dan kita udah saling kenal, Saling percaya. udah biasa di sana, jadi Tinggal aja gitu. tinggal aja gitu. Karena ya 3 orang dari 7 orang ini memang guide semua gitu. Ya termasuk gua. Dan lu nggak biasa aja? Gua biasa aja dan orang-orang yang kalau lagi di lokasi tuh, orang-orang yang gua anggap teman gue tuh ya aktif, nggak ada yang aneh. Nggak ada menunjukkan Mukanya sikap-sikap nggak aneh lah. pucat, muka normal semua, baik, nggak ada masalah gitu. Nah, gue mikir gini loh, apa memang gue belum ini ya, belum bisa kebuka gitu mata batin gue. Cuman orang-orang tuh bisa ngalami. Tapi kan setidaknya lu dari kejadian-kejadian itu lu merasa aneh dong ketika tadi misalnya yang di Salak tadi lu ditinggal sama teman-teman lu. Udah jeda berapa jam lalu gitu kan? Ya, gue ngerasa aneh setelah gue tahu. Selama gue proses ngalamin itu gue nggak ngerasa aneh.
bahkan yang tanda-tanda kita ditempelin sama makhluk lain itu kan kayak misalnya udah pasti mual atau pusing atau berat pundak. Berat ya. Itu gue nggak ngalamin, gue normal. Dan gue gemeteran ya pas gue tahu. Serius lu, serius lu, gue dikerjain kali. Nah, sampai saat ini pun gue masih mikir, paling gue dikerjain gitu. Anak-anak nih cuma ngerjain gue, nakutin gue gitu. Karena memang gue itu diantara yang lain, karena gue nggak ngalamin, akhirnya gue suka ngeledekin teman gue gitu. Awas lu, kita ngeliat lu. Awas lu, sini ada ini loh, ada jurik nih gitu kan. Gue sering kayak gitu gitu, apalagi kalau di kayak di gunung, gue sering bercandain kayak gitu. Ternyata setiap kali yang gue ucapin mereka alamin. Nah mungkin mereka dendam sama gue. Iya kan gue bilang, nih jalur ini jangan nengok kanan kiri, lurus aja ya. Karena kan kayak di gede itu, lu nengok ke kanan kiri kemana? Ke kanan kan jurang. Ini air panas nih, jembatan air panas nih. Nah kalau ke kiri kan tebing, air terjun, cuman airnya panas. Kan gue bilang jangan lihat kanan kiri, lihat ke depan aja, maksud gue biar nggak jatuh. Cuman gue tambahin bumbu-bumbu serem lah, jangan kanan kiri, bahaya. Ntar lu lihat kanan kiri, akhirnya ada yang ngikutin lu di tenda. Mereka ngerasa bener gitu. Ada satu perempuan ini ya, kalau buat gue nggak kesurupan, dia akhirnya stres mungkin karena dia capek. Kan kita nyampe hujan-hujan malam, mungkin ya hampir hipo lah, cuman udah kita atasin pakai cara yang sesuai SOP. Dia udah mulai sadar, mulai hangat, dia gitu dia sampai pagi baru pagi sadar, dan pagi dia tidur. Jadi ceritanya itu cewek ngalamin apa yang gue takutin gitu. Bukan gue takutin nih, guanya mah biasa aja gitu. Lu nakutin apa pada saat itu? Itu gue bilang nanti ada yang ngikutin lu, kalau lu nengok kanan kiri, lu lurus aja, fokus. Dan gue bilang kayak gitu sebenarnya biar perjalanan ini cepet. Ya, nggak terganggu. Satu kondisi hujan, malam, angin. Buat gue yang backgroundnya di alam, itu bisa berpotensi ke hipotermia. Nanti mereka bisa kedinginan. Apalagi kalau banyak neduh, banyak istirahat. Akhirnya gue push lah pakai cerita-cerita daerah sini serem nih, makhluk halus ya. Ternyata memang di sana ada. Dan paginya si cewek cerita. Paginya cerita, cuman itu kondisi udah sehat. Cerita, dia bilang ada yang ngikutin dia, 2 orang, satu di kanan, satu di kiri. Gue bercandain lah, malaikat itu. Gue bercandain kayak gitu kan. Enggak bang, dia nangis ceritanya. Terus gue jadi satu, gue ngerasa bersalah. 2, gue jadi ngerasa takut gitu. Takutnya ini kan bukan gue yang ngalamin, akhirnya nanti dia nih. Ya, kalau memang ada makhluk yang lain kan gue nggak ngerti. Kalau dia mata batinnya kebuka, berarti dia yang akan keganggu terus. Itu yang gue pikirin gitu. Makanya gue suka bingung, banyak banget nih hal-hal mistis yang gue alamin, tapi itu orang yang nyaksiin gitu. Gue sendiri nggak nyaksiin. Ada apa gitu ya gue. Orang terdekat lu yang nyaksiin. Iya, orang-orang terdekat gue yang nyaksiin. Dan kalau gue bercandain itu misalnya kejadian nih, tapi gue nggak tahu kalau itu beneran kejadian gitu. Dan ternyata kejadian tadi kayak si cewek itu tadi. Kayak si cewek itu. Oke. Ngeri. Jadi gitu teman-teman. Emang banyak banget kejadian aneh yang bikin merinding kalau kita naik ke gunung. Makanya mungkin pesan moralnya kita harus selalu hati-hati, jaga sikap, permisi lah ya kalau misalnya ke gunung. Atau mungkin Bang Putra mau nambahin pesan-pesan kalau misalnya lo lagi hiking. Mungkin jangan ngucap sembarangan kali ya. Iya. Jangan ngucap sembarangan kali ya. Mungkin kan karena nggak semua orang punya pikiran netral. Bisa jadi ada lagi banyak pikiran, lebih mudah misalnya kalau ini bisa ditempel sama makhluk halus atau misalnya ngeganggu gitu kan. Ucapan-ucapan itu bisa ngeganggu lah, intinya harus hati-hati. Oke. Jadi gitu dulu cerita malam ini. Terima kasih teman-teman, tetap di Pena Sang Arwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan.